Terus nih, kayak kita ngopol tikungan gon tembelean. Sojo coba-coba amat tuh deh, nek nggak ada beras. Saat ini masih belum terlihat, bahkan masih sepi. Ini untuk di jalan ya Tribunarsnya. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. 2 jenazah korban dukun pengganda uang tunggu hasil tes DNA. Nurul Hidayah, kuasa hukum korban dukun pengganda uang Mbah Slamet, mengaku untuk hasil tes DNA Suheri dan Riyani tidak bisa cepat. Hasil laboratorium jenazah Suheri dan istri Riana, korban dukun pengganda uang yang lain dari Pesawaran Lampung baru bisa diketahui 10 hari setelah dilakukan pencocokan DNA. Nurul mengatakan untuk saat ini jenazah korban Mbah Slamet alias Slamet Tohari asal Pesawaran lainnya yakni Suheri dan Riyani warga desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon Pesawaran Lampung masih dalam identifikasi. Meski begitu, pihaknya selaku kuasa hukum akan terus memantau perkembangan informasi terkini. Nurul memaparkan pada Senin 10 April 2023, pihaknya akan menghubungi 2 personil Polsek Gedong Tataan yang tengah bertugas mendampingi pihak keluarga Suheri untuk perkembangan informasi berikutnya. Namun kini kabar saat ini jenazah Suheri dan Riyani masih menunggu untuk diidentifikasi di Jakarta. Hasil lab tersebut menurut Nurul akan memakan waktu kurang lebih selama 10 hari. Sehingga setelah hasilnya keluar baru bisa diketahui terkait kebenarannya. Nurul mengatakan untuk korban Mbah Slamet asal desa Tanjung Rejo yakni Irsat dan Wahyu Triningsi telah dikebumikan pada Sabtu kemarin 8 April 2023. Dikatakannya keduanya dimakamkan dengan berdampingan di TPU Simbaretno desa Tanjung Rejo. Pada malamnya takziah pada hari pertama telah diselenggarakan. Nurul selaku kuasa hukum korban Irsat dan Wahyu Triningsi serta Suheri dan Riyani mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Ia mengucapkan banyak terima kasihnya kepada Polres Banjarnegara, pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Polres Pesawaran dan pemerintah Kabupaten Pesawaran. Bahkan ia mengapresiasi atas cepat tanggapnya Kepala Desa Tanjung Rejo yakni Sanjaya atas bantuan yang telah diberikan kepada keluarga Irsat dan sang istri. Jalan penghubung antar desa di Mesuji putus akibat banjir. Jalan penghubung antara Desa Muara Tenang Timur dan Dusun Tanjung Harapan, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Lampung terputus. Terputusnya jalan penghubung antara Desa Muara Tenang Timur dan Dusun Tanjung Harapan, Desa Talang Batu, Mesuji Timur, Lampung akibat banjir setelah hujan deras. Dampaknya, air sungai meluap dan arus air menjadi kencang sehingga jalan penghubung antara Desa Muara Tenang Timur dan Dusun Tanjung Harapan, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur terputus. Nyoto yang merupakan warga Dusun Tanjung Harapan, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, mengaku dirinya kesulitan hendak pulang ke Dusun Tanjung Harapan. Namun ia terkejut dengan kondisi jalan yang hendak dilaluinya itu terputus. Dikatakan Nyoto, jalan tersebut putus diakibatkan kondisi air sungai yang meluap akibat curah hujan yang tinggi. Selain itu, Boymin warga setempat juga menyebutkan jalan penghubung tersebut memang rawan rusak karena kondisinya masih tanah timbunan yang memang tidak dibeton. Menurut Boymin, jalan putus diketahui sejak Kamis 6 April 2023 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akibat jalan terputus, ungkap Boymin, menyebabkan aktivitas warga pun terganggu, seperti warga yang hendak pergi ke pasar maupun warga yang hendak bekerja.
dari Desa Muara Tenang Timur ke Dusun Tanjung Harapan dan Dusun Talang Gunung menjadi kesulitan. Oleh sebab itulah, Boymin menuturkan saat ini harus mencari jalan alternatif lain, seperti melewati jalan di hutan register 45 sehingga jalur yang harus ditempuh jaraknya pun lebih jauh. Ia pun sangat berharap kepada pemerintah kabupaten untuk dapat segera membangun jalan dan jembatan penghubung yang rusak tersebut. Mengingat jalan itu merupakan akses penghubung terdekat ke Dusun Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur. Hindari kepadatan di Pelabuhan Bakauheni, pemudik roda 2 dialihkan ke Pelabuhan Panjang pada tahun 2023 ini. Pemudik sepeda motor dari Pulau Jawa ke Sumatera maupun sebaliknya akan dialihkan melalui Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Ciwan dan Banten pada H-4 sampai H+7 Idul Fitri. Selama masa itulah pemudik sepeda motor dilarang untuk melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung Merak Banten, namun harus melalui Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Ciwan dan Banten. Pengalihan pemudik sepeda motor pada H-4 sampai H+7 Idul Fitri ke Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Ciwan dan Banten agar menekan kepadatan pemudik di Pelabuhan Bakauheni Lampung Merak Banten. Pantauan dari Tribun Lampung pada Rabu 5 April 2023 di Pelabuhan Panjang PT Pelindo Regional 2 Panjang telah siapkan tambatan kapal angkutan lebaran sepanjang 377 meter yaitu di dermaga C1 dan C2. Di situ juga telah disiapkan 3 kapal pandu dan tunda untuk membantu proses penyandaran kapal angkutan lebaran. Dermaga C1 dan C2 ini berdekatan dengan tambatan kapal angkutan logistik di dermaga A dan juga B. Dermaga A dan B masih terus beroperasi untuk mengangkut barang ekspor impor dengan kapal logistik. Dari buffer area untuk menuju dermaga C setelah memasuki gerbang dermaga, pemudik hanya perlu lurus dan belok ke kiri. Sementara para sopir angkutan barang logistik setelah memasuki gerbang dermaga langsung belok ke kanan. Buffer area sendiri disiapkan untuk kantong parkir dengan luas 1,5 hektar untuk pemudik motor dan juga truk logistik. Di lokasi yang sama juga telah disiapkan gate ticketing sebanyak 8 unit untuk pengendara motor dan 3 unit untuk truk logistik serta toilet berupa mobile toilet. Seluruh area telah dilengkapi dengan CCTV dan dibuka untuk pelayanan angkutan lebaran terhitung sejak H-7 dan H+7 atau pada tanggal 15 hingga 30 April 2023 mendatang. Pelabuhan Panjang ini sebagai pelabuhan berstatus internasional telah memiliki sertifikasi internasional atau International Ship and Port Facility Security yang dimiliki Pelabuhan Panjang sejak 1 Juli 2001 lalu. Tidak sembarangan orang bisa memasuki area pelabuhan. Oleh karena itu, para pemudik nantinya akan diperiksa di gerbang pintu pelabuhan oleh para petugas. Para pemudik hanya diperbolehkan masuk dengan langsung menuju buffer area sebelum naik kapal penyeberangan. Petik buah di agrowisata Lembah Bambu Kuning, Lampung Utara. Agrowisata Lembah Bambu Kuning merupakan salah satu tempat wisata di Lampung Utara yang wajib dikunjungi. Tempat wisata di Lampung Agrowisata Lembah Bambu Kuning terletak di Desa Abung Jayo, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Agrowisata Lembah Bambu Kuning, salah satu tempat wisata di Lampung Utara ini dibuat pada tahun 2014, berisikan tanaman jambu, rambutan, hingga jeruk. Daliman, selaku pemilik agrowisata Lembah Bambu Kuning mengatakan, tempat ini sengaja dibuat untuk warga yang ingin menikmati wisata memetik buah. Namun, saat ini tanaman di agrowisata Lembah Bambu Kuning sedang tidak berbuah. Daliman menerangkan agrowisata Lembah Bambu Kuning ini sudah dibuatnya sejak tahun 2014 lalu. Setiap harinya, pihaknya menerima kunjungan tamu untuk menikmati agrowisata tersebut. Tempat wisata di Lampung ini sempat terjadi penurunan drastis pengunjung semenjak pandemi COVID-19. Jumlah pengunjung dalam sepekan bisa mencapai 100 orang, namun jika di akhir pekan bisa mencapai 200 hingga 300 orang.
Dirinya berharap usaha wisata ini dapat bertahan sepanjang masa. Upaya yang dilakukan olehnya adalah dengan promosi harga tiket masuk murah, di mana pengunjung dapat masuk ke dalam wisata agrowisata hanya dengan membayar Rp10.000. Dan dengan Rp10.000 itulah pengunjung dapat menikmati tanaman jeruk rambutan serta jambu yang ada. Pengunjung dapat menempuh ke lokasi baik menggunakan roda 2 ataupun mobil dan juga bis. Akses ke lokasi juga sangat mudah dan jalan menuju lokasi cukup baik. Jalannya sudah berupa paving block mulai dari jalan raya hingga menuju lokasi. Dan ketika pertama masuk, pengunjung sudah bisa melihat langsung pohon jeruk, kolam ikan, serta halaman parkir yang cukup luas. Area agrowisata Lembah Bambu Kuning ini memiliki luas sekitar 5 hektar. Buy One Get One di Chatime Mall Bumi Kedaton. Chatime Mall Bumi Kedaton memberikan promo yang berlangsung hingga tanggal 30 April 2023. Store Manager Chatime Mall Bumi Kedaton, Muhadi, mengatakan promonya adalah Buy One Get One. Di promo Buy One Get One ini, setiap pembelian satu minuman large atau pop can apa saja, ditambah topping apa saja akan mendapatkan gratis minuman melon green tea atau authentic Thai tea reguler. Promo Buy One Get One ini bisa didapatkan konsumen jika melakukan pembayaran dengan debit, kredit, atau QRIS BCA. Selain promo, Chatime Mall Bumi Kedaton juga menghadirkan paket Ramadan sebesar Rp200.000. Paket Ramadan itu berisikan 10 minuman ukuran large. Ada 10 varian minuman di paket Ramadan, yaitu Chatime Milk Tea, Hazelnut Chocolate Milk Tea, Mango Green Tea, Lychee Green Tea, Pure Cocoa, Authentic Thai Tea, Melon Green Tea with Jelly, dan Melon Milk Tea with Jelly. Chatime Mall Bumi Kedaton juga memiliki paket Snack Time. Di paket ini ada paket harga senilai Rp35.000 yang berisikan minuman regular size atau Eco Cup dan hot dog atau sakochi. Paket harga Rp38.000 yang berisi minuman regular size atau Eco Cup dan tteokbokki atau rapoki. Paket harga Rp55.000 berisi minuman regular size atau Eco Cup dan tteokbokki atau rapoki serta hot dog atau sakochi. Muhadi menjelaskan, Chatime Mall Bumi Kedaton menyediakan banyak minuman segar yang enak. Minuman itu terdiri dari varian milk tea, tea presso, terrific, coffee and latte, mood refresh and smoothie. Ada varian topping seperti red bean, pearl grass jelly, dan masih banyak lainnya. Cashback hingga Rp50.000 di Gaudi Mall Bumi Kedaton. Gaudi Mall Bumi Kedaton menghadirkan promo yang berlangsung hingga tanggal 30 April 2023 mendatang. PIC Gaudi Mall Bumi Kedaton, Nidia Aprilia, mengatakan promonya adalah belanja Rp300.000 bisa dapatkan cashback Rp50.000. Jika belanja Rp500.000 dapatkan cashback Rp100.000. Promo ini berlaku kelipatan maksimal cashback Rp200.000. Lalu promo ini diberikan untuk koleksi lebaran dan new arrival atau fashion terbaru. Ada juga promo diskon 30% untuk fashion tertentu. Gaudi Mall Bumi Kedaton adalah toko yang menjual fashion wanita yang diantaranya ada blus, tunik, crop top, tank top, hot pants, celana jeans, celana kulot, outer, cardinal, jaket dress, t-shirt, dan juga kemeja. Semua fashion di Gaudi Mall Bumi Kedaton adalah fashion yang keren, kekinian, dan memiliki warna-warna yang menarik. Dan semua fashion di sini juga memiliki kualitas yang baik dan sangat awet. Jika ingin tahu lebih lanjut fashion di Gaudi Mall Bumi Kedaton, langsung saja datang ke Gaudi Mall Bumi Kedaton yang terletak di lantai 1 MBK. Gaudi Mall Bumi Kedaton buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif dan menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun lampung setiap harinya. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.